Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyara al-jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita memasuki pertemuan kedua dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahur rahman. Hari ini sebelum kita masuk kepada poin kedua, kita lengkapi dulu apa yang kita janjikan di poin sebelumnya dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad. Kalau yang di buku ini masih di halaman 40. Di poin 1 Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan usulus sunnah indana, walaupun di terjemahan tidak disebutkan, pondasi sunnah di sisi kami yaitu ahlu sunnah wal jamaah, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan prinsip para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka. Ini adalah prinsip pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam risalah yang beliau utus kepada muridnya ini, atau risalah yang ditulis oleh muridnya ini melalui talqin dari Imam Ahmad rahimahullah. Ini pondasi pertama. Kemarin telah kita sebutkan surah At-Taubah ayat 100, kemudian surah An-Nisa ayat 115. Kemudian kita sebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebutkan juga sebelumnya adalah setelah sabda tersebut ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hari ini kita akan tambah beberapa hujah dari para ulama. Yang pertama adalah ucapan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan athar. Athar itu peninggalan. Peninggalan para salaf. Dan sebaik-baik salaf adalah Rasul dan para sahabat. Alaika bi athari man salaf. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan athar, peninggalan para sahabat. Wa in rafadakan nas. Perhatikan. Ini jelinya Al-Imam Al-Auza'i. Dia mengatakan, hendaknya engkau berpegang teguh dengan peninggalan para sahabat. Wa in rafadakan nas. Walaupun manusia menolakmu. Dan ini konsekuensi jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Konsekuensi dari berpegang teguh dengan manhaj al-ghuraba adalah dia menjadi ghuraba. Siapa yang berpegang teguh dengan manhaj para sahabat yang berada muncul dengan keterasingan, maka dia pun menjadi orang yang asing. Tetapi begitulah Islam memuliakan seorang hamba. Tidak ada kemuliaan kecuali setelah diuji dulu, setelah dikikis-kikis dulu. Kita lihat bagaimana permata itu menjadi akan lebih berharga bukan ketika dia bongkahan besar. Ketika ditemukan bongkahan besar itu tidak menjadikan dia lebih berharga, tapi permata tersebut lebih berharga ketika dia diukir dan didesain sedemikian rupa. Demikian juga emas, demikian juga besi, dia akan menjadi lebih mahal ketika dibentuk dengan bentuk-bentuk tertentu. Demikian juga manusia, pengikut Nabi SAW, dia dibentuk. Seorang muslim tidaklah dia itu mulia hanya sekedar mengandalkan ana muslim, saya seorang muslim. Tapi kemuliaan seorang muslim itu adalah ketika rupa dia sebagai manusia tersebut diwujudkan dengan akidah, ibadah, muamalah seperti ibadah, akidah dan muamalahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tetaplah di athar para salaf walaupun ditolak oleh manusia. Itu bagian pertama dari nasihat beliau. Kemudian beliau menyebutkan wa iyyaka wa ara'ar rijal. Jauhi olehmu pendapat-pendapat manusia setelah generasi salaf. Wa in zakhrafuha laka bil qaul. Walaupun mereka hiasi pendapat itu dengan seindah-indahnya. Subhanallah. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita sebutkan para salaf, ucapan mereka itu sedikit tetapi memiliki faedah yang meluas. Tetapi ucapan generasi setelah salaf itu lebih panjang dan retorikanya lebih indah mungkin, tetapi itu adalah ucapan yang jauh dari faedah kalau tidak mau dikatakan dimuat oleh musibah dan musibah di dalam agama. Jadi seindah apapun ucapan, kemarin saya sebutkan ucapan ini apa contohnya? Ucapan yang terlihat indah tetapi itu tidak benar.
yaitu ucapan sebagian manusia, kata itu atau nasihat itu kalau diucapkan dari hati akan sampai ke hati. Ini kalimat yang harus ada tanda kutipnya. Karena tidak bisa kita mengukur kebenaran tersebut dari hati kita. Paham? Misalnya ada seorang menasihati kita. Kemudian kita tersentuh, kita katakan ini nasihat yang benar. Betapa banyak orang tersentuh oleh alunan-alunan musik, oleh kalimat-kalimat yang itu adalah kalimat asmara yang tidak diizinkan oleh Rabbul Alamin. Tetapi ada orang dinasihati dengan dalil, dengan hikmah, tetapi dia tidak tersentuh. Akankah kita mengatakan berarti engkau tidak mengucapkan dari hati? Nabi SAW, atau kita mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama, pengikut beliau sedikit. Akankah kita katakan Nabi Nuh alaihissalam tidak mengucapkan dari hati sehingga banyak umatnya yang tenggelam? Ketika Nabi SAW menyebutkan ada seorang Nabi yang tidak ada seorang pengikut pun bersama dia, akankah kita katakan Nabi yang Allah pilih ini kalimatnya tidak terucap dari hati? Maka ini adalah kalimat yang terlihat indah, tetapi dia adalah bukan kalimat yang kebenaran. Fa innal amra yanjali wa anta ala siratim ala tariqin mustaqim. Sesungguhnya perkara yang benar itu telah jelas. Dan kalau engkau berada dalam manhaj salaf, maka engkau berada di atas jalan yang lurus. Ini ucapan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita ambil ucapan dari Imam 4, yaitu Imam Mazhab yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Pertama ucapan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau menyebutkan, Abu Hanifah, maqamu ahadihim, kedudukan mereka. Nah ini saya ambil dari berbagai syarah dari kitab-kitab para ulama, karena kalau kita ambil dari satu sisi mungkin ada faedah yang tidak disebutkan oleh ulama yang satu tapi disebutkan oleh ulama yang lain. Maqamu ahadihim, yakni ashabun Nabi SAW, kedudukan para sahabat Nabi SAW ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, artinya hidupnya mereka, bertemunya mereka bersama Rasulullah, sa'atan, sesaat saja, sa'atan wahidah, khairun min amali ahadina jami'a umuri. Kedudukan mereka bersama, kedudukan para sahabat bersama Nabi SAW sesaat saja itu lebih baik daripada amalan kita sepanjang hidup. Makanya dulu disebutkan oleh sebagian para ulama ketika sebagian kaum muslimin mengeluh-eluhkan Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz, yang keadilannya, dengan keadilannya bahkan disebutkan beliau sebagai khalifah yang ke-5. Padahal khalifah yang ke-5 siapa? Hasan Ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Tetapi dengan keadilannya beliau disebut Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah ke-5. Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz ada salah satu tanda di antara tanda hari kiamat, yaitu sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Saking makmurnya saat itu. Tetapi kata para ulama, mereka membandingkan Umar bin Abdul Aziz dengan, ketika kaum muslimin membandingkan Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita ketahui di masa Muawiyah mau tidak mau terjadi huru-hara. Apa kata para ulama ketika mengomentari yang terjadi di tengah-tengah manusia tentang perbandingan antara Umar bin Abdul Aziz dan Muawiyah? Kata mereka, sungguh debu, satu debu yang menempel di hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan saat berperang itu lebih baik dari segala amal Umar bin Abdul Aziz. Maka ini adalah perkara yang penting sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Sesaat saja kebersamaan para sahabat dengan Rasulullah SAW itu lebih baik daripada amal kita sepanjang hidup. Wa intal, walaupun usia kita panjang, kata beliau. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, para sahabat, kalau kita lihat di zaman Nabi SAW itu ada tabi'in. Di zaman Nabi SAW ada tabi'in. Kita definisikan dulu apa itu sahabat. Sahabat itu atau as-sahabi, seorang sahabat itu definisi adalah siapa yang, ini antum catat, siapa yang bertemu dengan Nabi SAW, siapa yang bertemu dengan Nabi SAW dan beriman kepada beliau, serta wafat di atas iman. Jadi syaratnya 3, dia bertemu Nabi, kedua adalah dia beriman dengan Nabi, ketiga dia wafat di atas iman. Inilah baru disebut dengan sahabat. Ada sebagian ulama menyebutkan siapa yang melihat Nabi
Tetapi ini adalah definisi yang tidak lebih rajih insyaallah, tapi yang pertama adalah lebih rajih. Karena kalau kita lihat, kalau kita sebut siapa yang melihat Nabi, di sana ada sahabat yang tidak melihat Nabi. Contohnya adalah Abdullah bin Umi Maktum, muazzinnya Nabi yang diceritakan di dalam surah Abasa. Dia sahabat, tidak diragukan lagi. Tetapi apa? Dia tidak melihat Nabi karena buta. Jadi definisi yang benar adalah siapa yang bertemu Nabi SAW, beriman dengan Nabi, tetapi dia wafat di atas iman, karena ada setelahnya itu orang yang beriman, setelah Nabi wafat dia murtad. Nah, Uwais Al-Qarni sezaman dengan Nabi. Dia hidup sezaman dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi dan wafat di atas iman. Apakah 3 syaratnya terpenuhi? Tidak. Syarat kedua, beriman kepada Nabi terpenuhi. Syarat ketiga, wafat di atas iman terpenuhi. Tapi syarat pertama tidak. Dia sezaman tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia seorang tabi'i, bukan seorang sahabi. Nah, di sini menunjukkan kepada kita ketika Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau bertemu dengan fulan datang dari negeri Yaman, ciri-cirinya begini, mintalah doa kepadanya. Sesungguhnya doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan ini para ulama menyebutkan Uwais adalah tabi'in terbaik. Uwais adalah tabi'in terbaik karena disebut langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita, dengan sebutan atau singgungan Nabi SAW menyebutkan tentang Uwais begini-begini tadi, yang mengindikasikan Uwais adalah manusia terbaik pula, tetapi ternyata Allah tidak mentakdirkan Uwais sebagai sahabat Nabi SAW. Karena di sini untuk mengajarkan kepada kita berat persyaratan untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Bagaimana kita lihat Mus'ab ibnu Umair, seorang remaja yang hidup dengan kemewahan, hidup dengan wewangian, dengan pakaian cukup indah. Ketika dari sini kita duduk di sini, Uwais di persimpangan atau belokan di gang sana ya, lewat kendaraan besar itu sudah tercium aroma dari Mus'ab ibnu Umair. Karena dia orang kaya. Tetapi ketika dia wafat, pakaiannya lusuh. Dia wafat di medan perang, ditutup kepalanya, kakinya terlihat. Ditutup kakinya, kepalanya terlihat. Perjuangan yang luar biasa. Ketika dia hijrah ke Madinah, kemudian dia kembali ke Mekah, dia dinanti oleh ibunya. Ibunya tidak beriman. Maka dikatakan oleh ibunya, wahai Mus'ab, aku kira engkau datang ke sini untuk menjengukku. Maka kata Mus'ab bin Umair, kalaulah bukan karena Rasulullah SAW, aku tidak akan datang ke tempat ini. Kerinduan seorang anak kepada ibu itu besar. Seperti apapun besar pertikaian mereka, tapi kerinduan itu tidak bisa dicabut dari nurani seorang anak kepada ibu. Tetapi bagaimana dia mewujudkan Nabi SAW, mewujudkan sabda Nabi SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai, atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semuanya dikorbankan. Kita lihat bagaimana Umar ibn al-Khattab, dia ketika beriman, dia cari siapa yang paling pandai menyebarkan isu. Dicari siapa yang paling pandai menyebarkan isu. Ditunjuk fulan. Maka Umar datang kepada fulan. Maka Umar mengatakan, wahai fulan, disebutkan nama orang itu, tahukah engkau ada berita penting? Apa itu? Aku telah beriman kepada Muhammad SAW. Maka orang ini menyebarkan seluruh Mekah. Dan Umar juga mengetuk pintu siapa? Abu Jahal. Dia mengatakan, sesungguhnya aku telah beriman kepada Muhammad SAW. Dan kemudian dia pergi ke perkumpulan manusia. Akhirnya apa? Akhirnya dia dikeroyok. Kisah ini masyhur. Umar dikeroyok dan Umar balas 1 lawan sekian puluh orang. Kemudian mereka letih, Umar pun letih. Subhanallah. Begitu kuatnya Umar. Umar letih, mereka pun letih. Akhirnya istirahat. Akhirnya Umar udah enggak mampu, sekarang buatlah sesuka hati kalian. Mereka memukul Umar dan hampir Umar wafat kalau tidak ada sesepuh dari orang-orang Quraisy sebagai wasilahnya. Di sini jamaah menunjukkan menjadi sahabat itu tidak mudah. Maka pantaslah apa yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Hanifah, sesaat kebersamaan mereka bersama Nabi SAW itu adalah lebih baik daripada amal kita sepanjang hidup. Kemudian ucapan Al-Imam Malik bin Anas rahimahur rahman. Ana pilih saja ya, karena ucapan mereka sangat banyak. Beliau menyebutkan, man tanaqqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mencela seorang dari sahabat Nabi SAW, au kana fi qalbihi alaihim ghillun, atau mungkin dia tidak mencela dengan lisannya, tetapi di hatinya ada kedengkian kepada para sahabat,
falaysa lahu haqqun fi fayyil muslimin. Maka dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang kaum muslimin. Mungkin dia berperang, tapi ketika dia mencaci atau membenci para sahabat di hatinya, maka dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Karena apa jemaah? Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, dan ini juga dibawakan oleh Al-Imam Malik ketika mengucapkan ucapan ini, walladzina ja'u min ba'dihim. Ayat 8 Allah sebutkan muhajirin, ayat 9 Allah sebutkan ansar, ayat 10 Allah sebutkan orang-orang setelah muhajirin dan ansar yang alladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang baik itu, di antara ciri-ciri mereka adalah ayat 10 surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim. Orang yang datang setelah para sahabat. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan bagi saudara-saudara kami, atau Rabbana ighfir lana, ampuni kami dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam iman. Siapa yang mendahului? Sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Minimal kalau kita tidak bisa menjaga ucapan kita terhadap para sahabat, minimal ucapkanlah doa. Kalau kita tidak mampu memuji, berdoalah untuk para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bukankah Nabi SAW mengatakan, man sana ilaika ma'rufan fakafi'u. Siapa yang diberikan kebaikan atau siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, balaslah kebaikan itu. Kalau dia tidak bisa, faqul jazakallahu khairah. Kalau engkau tidak bisa balas dengan seperti perbuatan dia, ucapkan jazakallahu khairah. Kita enggak bisa ini membalas peran para sahabat, menyampaikan hadis, menyampaikan syariat ini kepada umat. Mungkin kita tidak bisa berdakwah seperti dakwah para sahabat. Mungkin kita tidak bisa mengeluh-eluhkan para sahabat setinggi-tingginya. Tapi kita bisa mendoakan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, Asnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah fil Qur'an. Allah memuji para sahabat Nabi di dalam Al-Quran. Wat-Taurah wal-Injil. Begitu juga dalam Taurat dan Injil. Dari dalam Taurat dan Injil itu telah disebutkan. Dan itu juga dimuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Wa sabaqa lahum lisana Rasulillah minal fadli ma laysa li ahadin ba'dahum. Dan Rasulullah pernah menyebutkan keutamaan mereka yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah mereka. Farahimahumullah, Allah rahmati mereka. Wa hanna'ahum bima atahum min zalik. Dan Rasulullah berikan kabar gembira kepada mereka karena Allah telah berikan keutamaan dan rahmat itu. Bi bulughi a'la manazil siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Karena para sahabat telah mencapai puncak kejujuran, puncak syuhada, dan puncak orang-orang yang saleh. Akhirnya di sini masyhur ucapan seorang penyair, illam takunu mislahum fatashabbahu innat tashabbuha bil kirami falahu. Kalau engkau bukan orang saleh, maka contohlah orang saleh. Karena mencontoh orang saleh adalah keberuntungan. Kemudian yang terakhir adalah, atau sebelum terakhir adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa minas sunnah, dan termasuk sunnah, zikru mahasini ashabi Rasulillahi kullihim. Menyebut seluruh kebaikan para sahabat, itu sunnah. Dan siapa yang memuji para sahabat, dia mendapat pahala. Jadi berbeda ya dengan kita memuji sebagian di antara kita. Mungkin pujian tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tetapi ketika kita memuji para sahabat, itu adalah kebaikan dan keberkahan di dalam usia kita. Di sini beliau sebutkan kullihim ajmain. Ini anak sebut sekilas bahasa Arab ya. Kullihim ajmain, menyebut kebaikan mereka. Kul itu apa? Setiap. Masing-masing nih. Ajmain, semua. Udah disebutin setiap, semua. Begitu detail ucapan Imam Ahmad. Wal kafu an zikri masawiihim, menahan lisan dari menyebutkan keburukan mereka. Karena mereka tetap manusia, tetap ada salah. Tetap ada salah. Bahkan ketika salah seorang di antara mereka bertengkar dengan salah seorang di antara yang lain, sahabat yang satu bertengkar dengan sahabat yang lain, kemudian muncul ucapan dari seorang sahabat yang cenderung konotasinya mengejek sahabat ini, body shaming gitu. Maka kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci sahabatku. Nah, ana pernah baca buku terjemah dan syarah usul sunnah. Ketika mensyarah hadis ini, karena itu ana tunjukin buku ini.
ini sedikit lebih atau ini lebih selamat. La tasubbu ashabi, jangan caci sahabatku. Di sini seorang pensyarah itu, saya lupa namanya, menyebutkan bahwasanya ini adalah bentuk keburukan Khalid bin Walid. Kalau tidak salah yang mencela Khalid bin Walid itu siapa? Padahal tidak seperti itu seharusnya. Karena di sini adalah peringatan untuk umum. La tasubbu ashabi. Kalau kita sebut Khalid berbuat salah, seingat saya Khalid, sahabat ini yang mencela sangatlah buruk ucapannya. Berarti kita juga melanggar hadis tadi, benar atau tidak? La tasubbu ashabi, jangan caci sahabat yang salah ucapannya, jadi juga sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau kalian bersedekah sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, kalian tidak bisa mengalahkan satu mud sedekah biasanya para sahabat atau separuh dari mud tersebut. Perhatikan. Maka memuji mereka, kemudian tahan lisan, wal khilaful ladzi syajara bainahum. Kalau ada khilaf, bersikap adil. Bagaimana khilaf Muawiyah dan Ali? Bagaimana khilaf Ali dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain? Bersikap adil. Faman sabba ashaba Rasulillah aw ahadan minhum, siapa yang mencaci sahabat Rasulullah atau salah seorang di antara mereka, fahuwa muftadi rafidiyun khabith, maka dia seorang ahli bid'ah, maka dia rafidah dan dia adalah seorang yang buruk. Apa kata Imam Ahmad? La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah enggak terima amalannya apapun itu. Karena mencaci Rasulullah berarti dia merusak pondasi agamanya. Karena itu kalau kita lihat konsep orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, konsep mereka adalah bukan menghancurkan Al-Quran secara langsung, bukan meruntuhkan sunnah secara to the point, tetapi konsep mereka adalah mencacati para sahabat. Kalau sahabat, oh sahabat ini enggak adil, oh sahabat ini zalim, oh sahabat ini begini. Kalau orang sudah percaya, maka mereka akan memvonis berarti sunnah itu enggak benar, yang bawa sahabat. Berarti Al-Quran itu enggak sah dijadikan hukum karena yang bawa sahabat. Itu ciri-ciri mereka. Maka juga sekarang juga muncul di tengah-tengah manusia berusaha untuk mencacati Ustadz Fulan. Agar apa? Agar tidak diambil ilmu dari dia. Maka ini adalah metode yang serupa dengan yang disebutkan oleh para ulama tentang metode para orang-orang Rafidah. Kemudian waddu'a'u lahum, kurbah, mendoakan para sahabat adalah taqarrub kepada Allah. Wal iqtida'u bihim wasilah, dan mencontoh mereka adalah wasilah. Wasilah untuk apa? Wasilah untuk mencontoh Rasul. Wal akhdhu bi atharihim fadilah, dan mengambil jejak mereka adalah keutamaan. Dan saya kira cukup ya. Saya tadi mau sebutkan satu ucapan lagi, tapi sepertinya nanti akan kelamaan, kita masuk pada poin yang kedua. Karena kalau disebutkan keseluruhan, poin satu saja itu bisa beberapa pekan. Poin kedua di halaman 41. Wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Dan merupakan pondasi ahlu sunnah adalah tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah jalan yang salah atau kesesatan. Di sini beliau menyebutkan setiap kebid'ahan adalah jalan yang menyimpang atau ad-dhalalah. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita perhatikan dulu definisi dari bid'ah. Bid'ah tersebut secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu adalah definisi bid'ah secara bahasa. Kemudian secara syariah, ya, secara syariah itu banyak sekali definisi dari bid'ah. Di antaranya adalah yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Seingat saya dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau menyebutkan definisi dari bid'ah tersebut adalah, ini salah satu dari definisi para ulama ya, yaitu tariqatun fid din, jalan beragama. Ini saya sebutkan pelan-pelan. Saya biasa menyebutkan pelan-pelan, maksudnya agar menulis. Tariqatun fid din, cara beragama, mukhtara'ah. Ini saya sebutkan poin-poin ya. Mukhtara'ah, diada-adakan. Pertama, dia jalan agama. Oke. Kedua, diada-adakan. Tudahis syariah, menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalagha fi ta'abbud. Maksud mereka melakukan jalan ini adalah berlebih-lebihan dalam ibadah. Berlebih-lebihan dalam ibadah.
Berarti pertama apa? Jalan agama, artinya ada sangkut pautnya dengan agama. Kedua apa? Dibuat-buat. Ketiga, seperti syariat. Maksud mereka adalah bertujuan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus ketahui bahwasanya bid'ah itu ada dua. Bid'ah itu ada dua. Apa pula itu dua? Yang pertama adalah bid'ah asliyah. Bid'ah yang aslinya dia bid'ah. Tidak ada dalil dari umum maupun khusus yang menyebutkan bahwa dia itu bukan bid'ah. Jadi amalan ini dari segi umum maupun khusus itu tidak ada contohnya dalam syariat. Contohnya apa? Contohnya adalah sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini jelas. Kesyirikan itu jelas bid'ahnya. Dan saya tidak bisa sebutkan banyak contoh, tidak bisa sebutkan banyak contoh karena ini disiarkan di media. Karena kita harus punya regulasinya. Pertama adalah bid'ah asliyah, dan ini saya kira semuanya ngerti. Yang kedua adalah bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang antum tulis ini, bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang satu sisi seperti ibadah, tapi kalau dilihat dari sisi yang lain dia adalah bid'ah. Ini antum harus jeli di sini. Bid'ah idhafiyah. Idhafiyah itu artinya penyandaran. Artinya kalau disandarkan, oh iya ya ini bagian dari agama. Tapi kalau ditilik lagi, ini bukan. Nah, untuk mengetahui bid'ah idhafiyah itu bid'ah atau bukan, kita harus punya 6 syarat. Kita harus perhatikan 6 syarat ini, atau salah satu dari 6 syarat ini. Pertama adalah lihat sebabnya. Lihat sebabnya. Kalau sebabnya itu tidak berdalil, maka berarti dia bid'ah. Contohnya antum salat duha. Salat duha amalan agama kan ya, bukan bid'ah kan? Tapi dia akan menjadi bid'ah kalau sebabnya saya salat duha di awal tahun agar begini dan begini. Sebabnya adalah bukan agar begini dan begini. Ini kita masih membahas sebab. Saya salat duha sebabnya sekarang udah tahun baru. Paham? Dia melakukan salat duha bukan karena waktu duhanya, tapi karena tahun baru. Maka ini sebabnya salah, karena Islam tidak menjadikan tahun baru sebagai sebab dilakukannya salat duha. Sini bisa dimengerti. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari segi jenisnya. Jenis. Saya sering lupa urutannya kadang, walaupun tidak harus urutan. Jenisnya adalah, kalau jenisnya sesuai syariat berarti dia bukan bid'ah. Tapi kalau menyelisihi syariat maka dia bid'ah. Contohnya kurban. Kurban itu hewan kurban kambing, sapi atau kerbau, ya, kambing atau domba kan gitu, sapi atau kerbau, kemudian unta. Kalau antum mengatakan, Ustaz, ana nggak bisa beli kambing, tapi alhamdulillah ana pengusaha ayam, ana kurban 1000 ayam, ini menjadi kebid'ahan karena jenisnya salah. Bisa di sini mengerti? Yang ketiga adalah jumlahnya. Contohnya, zikir setelah salat. Itu adalah subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, atau kalau kita buru-buru bisa 10 kali. Nah, walaupun tidak buru-buru juga bisa kita mengamalkan sunnah ini selang-seling. Tapi kalau ternyata kita lakukan jumlahnya subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, maka ini menjadi bid'ah. Ia bertasbih, bertahlil, bertakbir setelah salat fardu itu syariat. Mirip kan syariat? Tapi satu sisi jumlahnya tidak sama. Maka ini disebut dengan bid'ah idhafi. Kemudian yang keempat adalah tata caranya. Sebab, jenis, jumlah, keempat tata caranya. Contohnya adalah zikir itu ibadah atau tidak? Ibadah. Salawat ibadah atau tidak? Ini antum perhatikan ya, sekali lagi Anda tidak bisa leluasa karena ini di media. Tetapi kalau zikir, kalau kita lihat nih, Nabi SAW berzikir fardan, nafsi, paham ya, nafsi, sendiri-sendiri. Tapi ketika dilakukan di luar cara itu, antum memahami bahasa, Anda nggak bisa langsung. Tetapi sebenarnya maksudnya ke situ. Tapi ketika zikir tersebut dilakukan dengan cara tidak seperti itu, tidak seperti Nabi tadi tata caranya, maka dia termasuk bid'ah idhafi. Satu sisi dia zikir, iya. Satu sisi dia salawat, iya. Tapi akankah Nabi SAW berzikir dengan joget-joget?
Akankah Nabi SAW berselawat dengan bergoyang-goyang? Itu tata caranya adalah yang salah. Maka dia disebut kebid'ahan juga, walaupun ada bagian dari agama yang diadopsi. Kemudian yang kelima adalah waktunya. Lihat dari waktunya. Contohnya antum salat zuhur. Salat zuhur, waktu zuhur. Tapi kalau antum salat zuhur di waktu subuh atau di waktu duha, sementara itu belum waktunya, maka ini disebut dengan bid'ah. Tapi anda niatnya salat zuhur. Salat zuhur ibadah bukan? Ibadah, tapi waktunya enggak benar. Itu juga bid'ah. Yang terakhir adalah tempatnya. Contohnya adalah antum berhaji. Haji ibadah, bahkan kewajiban. Tetapi kalau antum berhaji di Karbala, antum berhaji di mana? Di India, di Pakistan, maka itu adalah kebid'ahan. Paham di sini ya? Sekarang kita sebagian kaum muslimin dikecohkan oleh sebagian orang, ini ada ajarannya, salawat ada ajarannya, zikir ada ajarannya dan sebagainya. Tetapi lihat 6 poin tadi. Apa pertama? Sebab, kemudian jenis, bilangan, tata cara, waktu dan tempat. Kemudian terkadang seorang tersebut mengatakan bahwasanya mic bid'ah, pesawat bid'ah. Ini sebenarnya enggak perlu dibahas. Ini orang-orang yang tidak bisa mendefinisikan agama yang memberikan contoh seperti itu. Tapi kadang masyarakat terkena yang seperti ini. Maka untuk mengetahui apakah ibadah dan wasilah itu bid'ah atau tidak, lihat. Sebenarnya wasilah itu bukan bid'ah, paham ya? Yang bid'ah itu ibadahnya, tapi wasilah itu sebenarnya bukan bid'ah. Contohnya adalah ketika mengumpulkan Al-Quran, ketika ilmu dibagi ilmu ini, ilmu akidah, ini ilmu fikih dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan kebid'ahan. Tapi untuk melihat itu bagaimana? Kita punya 2 syarat atau 2 hal. Antum tulis, ini penting sekali. Pertama adalah lihat apakah perkara itu mampu tidak dilakukan oleh Rasul. Mampu tidak dilakukan oleh Rasul. Syarat yang kedua, apakah Rasulullah SAW ketika tidak melakukannya, apakah ada penghalang atau tidak? Pertama, apakah Rasul mampu melakukan? Kedua, saat Rasul tidak melakukannya, apakah karena ada penghalang atau tidak? Contohnya begini, ketika mereka menyebutkan bahwasanya pergi haji, naik pesawat itu beda. Maka kita kembalikan kedua metode ini. Pertama, Rasulullah mampu tidak naik pesawat? Mampu tidak naik pesawat? Mampu. Kalau ada pesawat, Rasulullah mampu. Dan para sahabat pasti akan bantu kan gitu. Ada Abdurrahman, ada Utsman dan sebagainya. Yang kedua adalah, ada tidak penghalang untuk naik pesawat? Ada tidak? Ada, enggak ada pesawatnya. Dan mereka belum mengerti cara buat pesawat. Maka ketika ada penghalang, kemudian di saat ini penghalang itu sudah hilang, maka dia bukan bid'ah. Paham antum di sini? Contoh lain adalah mic. Dulu para ulama, mereka ketika mengajar, khususnya yang muridnya itu banyak sekali, kadang sampai menghalang jalan, begitu banyaknya. Orang kalau berjalan harus lewat jauh. Mereka tersebut adalah, ulama tersebut mentalkinkan misalnya haddatsana fulan bin fulan, maka murid yang ini meneruskan ke belakang haddatsana fulan bin fulan sampai ujung. Gurunya sambil menunggu finish, dia beristighfar, insyaallah. Nah, kalau seandainya metode seperti itu yang diterapkan, berarti akan memakan waktu yang cukup lama. Sekarang ada mic. Kita perhatikan di zaman Rasulullah SAW, azan tidak pakai mic. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW kalau ada mic mampu melakukan azan dengan mic? Mampu. Kan Rasulullah tuh mikir gimana nih cara manggil orang. Kan para sahabat berbagai macam cara. Bahkan endingnya adalah dengan azan dan naik di tempat ketinggian. Kalau azan Jumat di masa Utsman di pasar yang pertama. Azan kedua baru di masjid. Syarat pertama adalah mampu atau tidak? Mampu kalau ada. Tetapi yang syarat kedua, apakah ada penghalang atau tidak? Ada penghalang. Enggak punya mic. Ya, bahkan pakai tali. Paham ya? Kalau anak kecil dulu ada main bekas kaleng kemudian disambung tali apa itu? Terdengar. Itu pun enggak ada kan di zaman mereka. Maka ketika penghalang ini sudah enggak ada di zaman kita, maka itu boleh. Dulu
dikumpulkannya Al-Quran. Di zaman Nabi SAW mampu tidak mengumpulkan Al-Quran? Mampu. Di zaman kita mampu tidak? Mampu, sama-sama mampu. Di zaman Nabi SAW ada penghalangnya. Apa itu? Takut tercampur dengan hadis, sehingga khawatir tidak bisa bedakan mana Quran, mana hadis. Di zaman kita apakah mungkin tercampur? Tidak. Kenapa Rasulullah dulu takut khawatir tercampur? Karena wahyu masih turun. Kalau semua wahyu dicatat, ya, satu buku, maka itu akan khawatir tercampur antara Al-Quran dan hadis. Di zaman kita sudah tidak ada, dengan berbagai macam alasan. Pertama, Rasulullah wafat. Kedua, buku hadis sudah dibuat oleh para ulama dan mereka sudah menyebutkan perawi-perawinya dan sebagainya. Dan ketika penghalang itu sudah tidak ada, maka wasilah itu tidak disebut sebagai kebid'ahan. Di sini bisa dimengerti ya. Hal ini harus kita perhatikan, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hal ini terkadang sering dikecohkan oleh sebagian orang. Ini menyebutkan ini bid'ah, ini menyebutkan ini bid'ah. Beras, oke, Anda sebutkan lagi beras. Zakat fitr dengan beras, bukan bid'ah. Maka ketika mendengar ini terkadang kita, apa gunanya ya orang menyebutkan ayat sekian, halaman sekian, tempatnya sekian, tapi setelah membahas tentang ini, subhanallah, begitulah orang itu ya. Makanya kemarin kalau tidak salah saya sebutkan, atau di pertemuan lain saya sebutkan, kecerdasan seorang itu adalah ketika dia berjalan dengan manhaj salaf. Kenapa? Kalau dia berjalan dengan manhaj salaf, dia akan kokoh. Kekokohan dia itu menandakan dia cerdas. Tapi kalau orang yang tidak berjalan dengan manhaj salaf, dia akan menjadi bunglon. Oh, kayaknya ini bagus nih, Anda berubahlah warna. Antum lihat, ucapan selamat kepada hari raya non-muslim, itu mereka pertama menyebutkan jaiz, boleh. Awalnya jaiz. Padahal para ulama sepakat, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan Imam Ahmad, jumhur sepakat haram. Karena itu kalaupun tidak mendukung, minimal setuju. Karena ngucapin selamat. Tapi mereka yang tidak bermanhaj salaf mengatakan jaiz, boleh. Kalau antum lihat perkembangan fatwanya, jaiz itu menjadi mustahab, sunnah. Zaman sekarang jadi sunnah. Karena dengan itu bisa melembutkan hati mereka, dan itu bisa jadi sunnah. Berarti kalau mengucapkan dapat pahala kan gitu. Padahal para ulama menyebutkan sepakat mengucapkannya haram. Apakah sampai situ? Tidak. Sekarang muncul fatwa baru. Siapa yang tidak mengucapkan mengucapkan selamat kepada hari raya orang-orang kafir, kata mereka wajib. Mereka sebutkan alasan-alasannya yang tidak perlu kita sebutkan. Sampai di situ tidak. Sebagian mereka mengatakan siapa yang tidak mengucapkannya masuk ke dalam jahanam. Subhanallah. Tidak punya prinsip. Nah, inilah pentingnya seorang tersebut punya prinsip di dalam agama. Kita kembali kepada beras tadi. Beras itu adalah salah satu makanan pokok. Zakat itu dengan makanan pokok. Disebutkan oleh sebagian mereka, zakat dengan beras kebid'ahan. Ini karena dia ingin membolehkan zakat dengan duit. Kan gitu tadi, kendalanya gitu. Maka kata dia, boleh zakat dengan uang. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dulu di zaman Nabi nggak ada beras. Ternyata kita boleh pakai beras. Maka kita sebutkan pertama kita sebutkan hujah yang benar dulu. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya zakat fitr, yang lebih benarnya adalah zakat fitr, itu dengan makanan pokok. Nabi tidak sebutkan rincian-rinciannya banyak-banyak. Walaupun disebutkan makanan pokok, mereka disebutkan, tapi rincian kan Nabi nggak tahu semua jenis makanan pokok. Kan di zaman Nabi aja yang Nabi sebutkan. Maka mereka mengatakan di zaman Nabi nggak ada zakat fitr dengan beras. Maka dikatakan kalau begitu ini bid'ah. Tapi ternyata kita menerima di negeri kita. Kita sebutkan pertama, Nabi SAW kalau ternyata makanan pokok mereka itu beras, Nabi mampu tidak mengeluarkan dengan beras? Mampu. Sebagaimana mereka mampu dengan tamar, dengan gandum dan sebagainya, dengan zabib dan sebagainya, sesuai makanan pokok. Syarat yang kedua, apakah ada penghalang? Ada, karena mereka enggak konsumsi beras dan enggak ada beras di situ. Jadi mereka mengeluarkannya dengan makanan pokok mereka. Kalau ternyata makanan pokok di sebuah daerah itu adalah ubi, berarti dia mengeluarkan dengan ubi. Dan ini kita harus perhatikan jeli di sini. Terkadang seorang itu merusak keutuhan bangunan itu hanya karena dia lihat satu lubang semut ada celahnya.
yang masuk merongrong. Maka hal ini harus kita perhatikan, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah beberapa hal tentang kebid'ahan dan kita belum sebutkan dalilnya. Kita belum sebutkan dalilnya Al-Quran, kita belum sebutkan dalil dari As-Sunnah, ucapan para sahabat, ucapan salaf, kita belum sebutkan, tapi kita baru sebutkan definisi dan contohnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kepada kita semangat untuk belajar, karena ciri khas yang paling menonjol dari salafus saleh adalah kecintaan mereka kepada ilmu. Dan ingat jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bukan bermaksud untuk mencari keburukan sebagian yang lain. Cuma subhanallah, dulu di antara kita ana lihat ada yang rajin di majelis. Kemudian setelah Allah berikan satu nikmat, sekarang dia tidak hadir lagi, atau dia hadir tapi waktunya sangat sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna min auladikum wa azwajikum aduwwul lakum. Anak-anak pasangan itu musuh. Fahzaruhum, hati-hati. Ada orang yang hadir di majelis itu karena cari pasar. Pasar, paham? Oh, di sini tempat orang berjubah, di sini tempat orang berjenggot, di sini tempat orang berhijab. Cari teman, dapat dia pasar. Dan insya Allah itu bukan kita. Semoga itu bukan kita. Ada yang cari jodoh. Setelah menikah berkuranglah. Memang ada hak istri, ada hak suami yang harus dipenuhi. Tapi alangkah indah kalau sejoli ini mereka berpacu dengan waktu dalam menuntut ilmu. Karena rumah tangga tersebut butuh ilmu. Minimal ilmu untuk sabar. Karena menuntut ilmu itu lebih sulit daripada mengolah perpecahan pertikaian dalam rumah tangga. Mungkin antum kalau dimarahin istri, kalau istri tiba-tiba ngambek, itu pusing. Tapi sebenarnya lebih sulit lagi istiqamah di dalam majelis ilmu. Tidak ada untungnya tanda kutip dari keuntungan dunia. Tapi kalau di rumah mungkin dengan istri dan anak ada keuntungan dunia. Tapi di majelis ilmu cenderung bosan. Dan itu adalah tujuan syaitan. Maka ada yang setelah menikah dan setelah punya anak akhirnya terkuras. Inna min auladikum azwajikum aduwwul lakum. Musuh tadi. Maka ini perhatikan jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah mungkin salah satu dari tafsir Allah Azza wa Jalla ketika berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari kiamat seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dari pasangannya dan dari anaknya. Mungkin gara-gara engkau dulu aku lalai, gara-gara engkau dulu aku begini dan sebagainya. Maka subhanallah, kalau kita lihat kehidupan Imam Bukhari, coba antum cari biografi Imam Bukhari, bagaimana perjuangan beliau, juga biografi Imam Ahmad, bagaimana ibu beliau dan sebagainya, yang mengajarkan kepada kita bahwasanya Imam Ahmad itu tidak jadi Imam Ahmad kecuali, pengarang buku kita ini, Imam Ahmad pernah mengatakan, aku pernah ingin pergi ke majelis si fulan, ulama fulan, sementara kata ibuku, hatta yu'azzinun nas, tunggu sampai orang azan. Jadi bahasa kita jam 2 subuh dia udah mau pergi. Subhanallah. Di sinilah keistiqomahan kita diuji, karena tidak ada keistiqomahan kecuali dengan ilmu. Itu sejati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi menjadikan ngikutin hawa nafsu itu seperti menyembah hawa nafsu. Allah sebutkan sebagai Tuhan. Fa'adallahu Allahu ala ilmin. Kemudian Allah sesatkan dia setelah dia punya ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan tanpa kita mengabaikan masing-masing punya uzur. Kalau ada uzur Allah maafkan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Allah menyebutkan manusia itu tahu tentang dirinya. Dia lebih tahu tentang dirinya. Uzur yang benar atau enggak? Walau alqa ma'azira, walaupun dia melemparkan sekian uzur, Allah tahu. Semoga Allah maafkan kita dan selamatkan kita dari keburukan niat dan selamatkan kita dari keburukan akibat. Semoga Allah akhiri kehidupan kita dan akhir urusan kita dengan husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.